Sementara itu, Koordinator Mitigasi Gerakan Tanah atau PVMBG Badan Geologi menyampaikan Desa Cianjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat masih memiliki potensi longsor susulan. Ada 3 potensi yang bisa membuat tanah longsor terjadi, diantaranya perumahan di jalur cekungan atau jalur air, pelapukan tanah karena tanah jalur jenuh air, serta kestabilan lokasi ini. Karakter tanah di lokasi longsor Desa Cihanjuang mudah retak dan juga rawan longsor. Saat evakuasi, tim gabungan harus memperhatikan situasi hujan dan menghindari akumulasi air di jalur longsor. Tim dari PVMBG akan menganalisis lebih lanjut mengenai karakter dari tanah ini. Konfirmasi kabarnya masih ada retakan-retakan yang kemungkinan bisa terjadi longsor susulan itu seperti apa? Itu sudah kepastian karena ini kan karakter tanahnya itu mudah retak tuh di atas. Ini kan tanahnya tebal. Jadi kalau mamanya dikasih air sedikit digoyang sedikit ya dia kan muncul retakan longsor lagi. Jadi seperti itu. Jadi ini hal wajar karena itu kan berada di tebing yang curam sekarang di sana. Saudara, kita langsung terhubung melalui saluran telepon dengan Kepala Kantor SAR Bandung, Deden Ridwansyah. Selamat pagi Pak Deden. Selamat pagi. Pak Deden, bisa disampaikan update terbaru terkait dengan pencarian korban hingga tadi malam seperti apa, prosesnya seperti apa, dan berapa banyak korban yang akhirnya ditemukan? Baik, selamat pagi pemirsa, bahwa kemarin masuk hari ketiga kami awali dengan briefing di 07.00, terus kemudian kami lakukan pencarian sampai dengan 17.30, namun masih hasil pencarian masih nihil. Kemudian pada maghrib sekitar pukul 19.00 kami lanjutkan lagi pencarian walaupun memang hujan rintik-rintik, tapi kami maksimalkan pencarian dengan menggunakan alat berat. Dan pada pukul 21.05 serta 22.46, alhamdulillah 2 korban berhasil bisa kita angkat. Kemudian pukul 23.00 pencarian kami hentikan untuk sementara karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan dan untuk keselamatan tim yang ada di lapangan. Jadi untuk saat ini update terbaru dari total jumlah korban yang belum ditemukan yang tadinya 27, setelah kami cocokkan data nama-nama ternyata ada double nama sehingga sisa 26. Dan setelah ditemukan 2 orang tadi malam, jadi sisa yang belum ditemukan untuk saat ini adalah 24 orang. Demikian, Bung Yan. Pak Deden, artinya informasi terbaru ada sekitar 15 korban telah ditemukan, betul? Ya seperti itu, untuk korban yang telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia itu 15 orang, demikian. Dari 15 korban yang telah ditemukan, apakah seluruhnya telah berhasil diidentifikasi, Pak? Sudah diidentifikasi oleh pihak Dinas Kesehatan yang dibantu dengan DVI Polda Jabar di Puskesmas Sawah Dadat, seperti itu. Baik, kemudian pukul berapa atau jam berapa Pak kiranya proses pencarian akan dilakukan pada hari ini? Ya, kami sudah merencanakan untuk pencarian ini dengan 3 sektor dan kita awali dengan apel dan briefing pada pukul 07.00. Ya mudah-mudahan rencana bisa berjalan dengan baik dan cuaca juga bisa mendukung sehingga pelaksanaan lanjutan dari proses pencarian terhadap sisa korban yang masih tertimbun bisa terlaksana dengan maksimal. Jadi kita awali dari 07.00. Demikian, Bung. Pak Deden, berarti ini adalah hari ketiga proses pencarian begitu ya. Ini apa kendala terbesar yang ditemukan oleh tim SAR dalam pencarian? Saat ini atau pagi ini udah memasuki hari keempat untuk proses pencarian. Oke, hari keempat Pak ya? Hari keempat. Untuk permasalahan terbesar tentunya adalah cuaca ya, karena kita bekerja dengan kondisi cuaca seperti ini, kemudian juga sudah diprediksikan dan kami lihat secara langsung bahwa di atas bukit itu masih ada patahan.
Jadi masih ada retakan yang berpotensi sekali untuk adanya longsor susulan. Oleh karena itu kami bekerja ekstra waspada dan safety, baik itu di atas kemudian di bawah. Kami tempatkan personil untuk memantau pergerakan tanah sehingga tim yang bekerja untuk melaksanakan pencarian bisa bekerja dengan maksimal. Tetapi memang patahan tersebut sesuai dengan yang diprediksikan dari rekan-rekan ahli, memang itu memungkinkan untuk terjadinya longsor susulan. Oleh sebab itu, faktor cuaca menjadi kendala yang sangat signifikan bagi pelaksanaan pencarian terhadap korban longsor yang terjadi di Cimanggung ini. Oke, artinya masih ada potensi longsor susulan begitu ya Pak. Lalu bagaimana antisipasi dari tim SAR untuk tetap berhati-hati di tengah juga adanya ancaman longsor susulan ketika mencari korban begitu? Ya, kami sesuai dengan prosedur bahwa kami pada saat melaksanakan pencarian kami tempatkan safety officer yang bertugas untuk terus memantau pergerakan baik itu di atas maupun di bawah. Jadi kami tempatkan safety officer 10 di atas, kemudian 10 di bawah. Yang tugasnya hanya memantau, saling memberikan informasi. Di atas memantau, kemudian ada pergerakan, disampaikan ke bawah. Kalau dari atas ada pergerakan, sehingga kami yang saat melaksanakan pencarian sudah bisa tahu informasi tersebut sehingga kami bisa segera mungkin atau secepat mungkin menarik semua pasukan yang bekerja untuk menghindar dari lokasi longsor tersebut. Demikian. Oke, berarti ada pembagian tugas begitu ya Pak ya. Berapa banyak personel yang nanti akan diturunkan dalam pencarian dan apabila kita berbicara mengenai pembagian tugas, apa saja tugas-tugasnya begitu Pak? Iya, kalau personil, alhamdulillah yang tergabung dalam SAR gabungan ini lebih dari 1.000 orang yang tergabung. Tetapi kalau pada saat pelaksanaan kami bagi shift dan setiap shift paling maksimal kami melaksanakan kegiatan itu 150 orang per shift-nya. Sehingga kami atur seperti itu, semua bisa bekerja dengan kemampuannya masing-masing. Tentunya ada yang menggunakan fungsi dengan menggunakan alat berat pencariannya, kemudian ada menggunakan manual, kemudian juga kita libatkan untuk pagi ini Kinaen dari Polda Jabar yang akan membantu tentunya pelaksanaan tugas-tugas pencarian dan pertolongan. Jadi dinamikanya setiap pelaksanaan operasi SAR kami bagi tugas sesuai dengan kondisi situasi di lapangan dan tentunya kami lakukan pembagian shift untuk bagaimana kita menghemat tenaga dan tentunya membatasi ruang di sekitar lokasi kejadian. Demikian, Bung. Pak Deden, berarti artinya butuh keleluasaan bagi tim SAR dalam melakukan pencarian begitu. Lalu bagaimana dengan warga di sekitar lokasi pencarian ataupun di sekitar tanah longsor ini? Apakah warga sudah seluruhnya dievakuasi begitu? Ya, tadi malam sampai dengan tadi malam, alhamdulillah warga kami sudah tidak ada melihat warga karena sudah berhasil diedukasi oleh pemerintah bersama dengan aparat gabungan. Dan hanya kami yang melaksanakan yang ada di lokasi untuk memang keamanan dan keselamatan dari warga itu sendiri karena hal itu yang lebih penting. Dan memang kami lihat juga pengaturan sistem yang ada di sana sudah berjalan dengan baik. Kita memang kawal bagaimana keselamatan adalah yang utama bagi masyarakat sehingga masyarakat benar-benar sadar akan pentingnya keselamatan sehingga mereka mau dievakuasi oleh pemerintah daerah seperti itu. Baik, terima kasih Pak Deden Ridwansyah, Kakansar Bandung, Jawa Barat atas waktunya bersama kami. Ini artinya menurut informasi dari Pak Deden ada 24 orang yang masih
dicari. 15 korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pencarian akan kembali dilakukan pada pagi ini sekitar pukul 7 pagi dengan mengerahkan sekitar 150 personil. Ada pembagian tugas karena mengingat cuaca juga masih tidak menentu, terutama kerap terjadi hujan sehingga berpotensi terjadi longsor susulan. Dan perlu diketahui saudara bahwa longsor yang terjadi di kawasan Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat ini tidak terjadi sekali, namun juga terjadi longsor susulan. Pada awalnya pada hari Sabtu begitu longsor terjadi pada petang hari, kemudian banyak warga yang mendatangi ataupun petugas yang mendatangi lokasi longsoran, kemudian terjadi longsor susulan pada pukul 19.30 pada hari Sabtu kemarin. Saudara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini tercatat beberapa kali mengalami bencana longsor dan juga memakan korban jiwa. Pada 20 September 2016 ini tercatat ada 2 kali longsor. Longsor pertama terjadi di Desa Ciherang, Sumedang Selatan. 3 orang meninggal, 2 orang terluka, dan longsor kedua terjadi di tebing Jalan Cadas Pangeran pada 6 Maret 2019. Longsor kembali terjadi di Kecamatan Jatinunggal, Sumedang. Material longsor hingga 10 meter menutup jalan. Longsor ini juga menutup jalan di 2 desa.